Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman para pejuang CPNS. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan, khususnya tentang bela negara. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau yang kemudian kita sebut dengan RIS berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian A. Salatiga, B. Renville, C. Lingkarjati, D. Rumroyen, dan E. Konferensi Meja Bundar. Oke, teman-teman, jawaban yang benar adalah yang E. Konferensi Meja Bundar. Kita lihat pembahasannya. Oke, teman-teman ya, pembahasan Federasi Republik Indonesia Serikat lahir dari kesepakatan antara Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Federal, dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar ya. Jadi RIS ini lahir dari hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar. Kemudian RIS ini berdiri ya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian 17 Agustus 1950 RIS ini bubar ya. Bubar dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, teman-teman, kita lanjut soal yang kedua. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya berdasarkan kepada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara terdapat pada A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sekarang kita lihat yang opsi A ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini bukan ya teman-teman, ini undang tentang kewarganegaraan. Kemudian yang B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga bukan ya, ini undang-undang tentang desa. Kemudian yang opsi C, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini juga bukan ya. Ini undang-undang tentang ASN. Berikutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, ini baru benar ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah D ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian kita lihat juga yang poin C itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini juga bukan ya. Ini undang-undang tentang Cipta Kerja. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Namun sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Serta ikuti kami di media sosial Instagram. Untuk link media sosial Instagram kami taruh di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang ketiga. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ya pada tanggal 29 April 1945. Sampai akhir masa persidangan BPUPKI pertama, belum ditemukan kesepakatan dalam merumuskan dasar negara, sehingga dibentuk Panitia 9 ya. Nah, yang diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Haji Agus Salim, dan E. Rajiman Widyodiningrat. Oke, teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini, ini yang ditanya adalah Ketua Panitia 9 ya, bukan Ketua BPUPKI. Jadi beda ya teman-teman, Ketua BPUPKI dengan Ketua Panitia 9. Jadi Ketua Panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno.
Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi A, teman-teman. Sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, ya ini dia susunan keanggotaan panitia 9 ya. Namanya aja 9 teman-teman ya, jadi anggotanya memang 9 yang terdiri dari Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, dan anggota ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada Abdul Wahid Hasim, kemudian ada Abdul Kalam Muzakir, kemudian ada Raden Abi Kusno, Jokro Joso, kemudian ada Haji Agus Salim, dan ada Mr. Alexander Andres Maramis. Oke, ini dia ketua, wakil, dan anggota dari Panitia 9. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Soal yang keempat. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah ya. Jadi bela negara ini bagi seorang pelajar adalah A. Bekerja sambil belajar di luar negeri. B. Senantiasa melakukan kunjungan ke kantor kedubes. C. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. D. Mengajukan proposal bantuan pendidikan kepada pemerintah. Dan E. Membuka usaha di luar negeri ya. Kalau yang opsi A, bekerja sambil belajar di luar negeri, mungkin masih kurang tepat ya, karena kita fokusnya kepada pelajar. Kemudian senantiasa melakukan kunjungan ke kantor kedubes, ini juga kurang ya. Kemudian yang opsi C, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Ya, karena yang ditanya ini adalah pelajar, ini lebih tepat jawabannya adalah di opsi C. Kalau opsi D, mengajukan proposal bantuan pendidikan kepada pemerintah, ini juga kurang tepat. Kemudian membuka usaha di luar negeri ya, ini tidak tepat ya. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang opsi C, belajar dengan sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang kelima. Untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman adalah tujuan dari ya. Jadi menjaga, kemudian melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa ya adalah tujuan dari A. Kehormatan negara, B. Kesejahteraan dan kemakmuran, C. Keadilan, D. Hak dan kewajiban, dan E. Pertahanan negara. Kalau yang opsi A, kehormatan negara, ini masih agak kurang tepat sih. Kemudian yang opsi B, kesejahteraan dan kemakmuran, juga kurang tepat. Kemudian yang C, keadilan, juga kurang. Yang D, hak dan kewajiban, ini tidak tepat. Dan yang E, pertahanan negara. Ya, jadi yang benar itu adalah opsi E, yaitu pertahanan negara. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan soal tes wawasan kebangsaan, khususnya tentang bela negara. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.